Arogan merasa banyak backing pemilik PT Properti Komunis PKI Gaya Baru cabut hilangkan segel-segel kementerian. Kabupaten Bogor, tanggal 5 Mei tahun 2025. Adanya oknum bermain di PT Summarecon KJATBK, terlihat pada penghapusan jejak tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari PT Summarecon KJATBK sendiri. Pencabutan segel-segel yang dipasang pada zona merah oleh kementerian saat ini hilang tak berbekas. Seperti melecehkan tindakan kementerian, segel-segel tersebut sudah ada yang mencabut, lenyap entah kemana. Tidak mungkin itu dilakukan oleh orang di dalam PT Summarecon. Rekayasa hilangnya segel ini sudah disetting. Karena peristiwa tersebut pernah terjadi beberapa tahun lalu, insiden pencabutan plang kepemilikan tanah Sofyan Jim Mamesah melalui tim pendampingan keamanan yang kala itu oleh TNI. Dan pada saat pelaksanaan penanaman plang dilakukan, preman bayaran dari Evelyn, Raoul, dan Agung Budiman mengeroyok tim Sofyan Jim Mamesah. Jelas bahwa PT Properti milik Muljadi Budiman ini telah banyak menggunakan pola komunisme. Komunis PKI Gaya Baru berbalut PT Properti yaitu pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum di 4 desa. Hukum Indonesia diabaikan, birokrasi Indonesia dilecehkan dan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta Pancasila diinjak-injak tidak dihargai. PT Summarecon KJATBK terbukti nyata menganut sistem komunis PKI Gaya Baru, rekayasa daripada konsep dasar PT Properti milik Muljadi Budiman. Diminta perhatian dan ketegasannya pemerintah setempat, daerah, hingga pemerintah pusat dan presiden untuk melakukan upaya tindak hukum kepada pelaku dan oknum yang telah dilakukan PT dalam upaya penyelamatan lingkungan zona merah PT bermasalah. Tindakan penghilangan plang segel-segel adalah tindakan melawan hukum, dan secepatnya dilakukan penangkapan pembersihan terhadap PT tersebut. Kementerian segera secepatnya untuk melakukan cross-check dan jika terbukti segera lakukan penangkapan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawabnya, untuk menjaga martabat dan marwah amandemen konstitusi di negara kita Indonesia. Hapus konspirasi jahat mereka pelaku-pelaku dan oknum dari PT Summarecon KJATBK, PT Properti berbaju komunisme PKI Gaya Baru. Dan terkait beredarnya berita tentang Bank BCA jadi backing pendanaan dari PT Summarecon KJATBK tidak terbantahkan, beragam lini masa pemberitaan menyebutkan bahwa kerjasama dengan pihak PT Properti sebagai pendanaan adalah pemberian fasilitas kredit yang selama ini diberikan BCA kepada perseroan dan perusahaan terkendali, dan perseroan telah mengatur kewajiban menanggung utang perusahaan terkendali perseroan kepada BCA. Dengan demikian, dalam rangka pemberian fasilitas kredit baru kepada perseroan berdasarkan perjanjian kredit, hal tersebut kembali dipersyaratkan oleh BCA dan dapat diterima oleh perseroan juga karena hal tersebut lazim dijalankan dalam praktik pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di bawah satu pengendalian dalam suatu grup usaha. Dan terbukti bahwa PT Summarecon Agung Tbk SMRA memperoleh pinjaman melalui fasilitas kredit investasi dari PT Bank Sentral Asia Tbk (BBCA) sebesar 550 miliar rupiah. Kami telah melakukan penandatanganan pada tanggal 22 Desember kemarin telah melakukan penandatanganan perjanjian kredit nomor 102 dengan BCA, ujar kuasa direksi SMRA Lydia Ciu di Jakarta, pada Rabu tanggal 23 Desember tahun 2015. Jelas sekali keterlibatan pada Bank BCA sebagai pendana PT Summarecon fakta adanya. Dan semua dikembalikan penilaiannya kepada masyarakat. Apakah dari pihak Bank BCA mengetahui cara kerja dari PT Summarecon, PT Properti sebagai baju penutup dari PT Properti Komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman? Sadar tidak sadar pihak Bank BCA telah menerima dan melakukan kerjasama dengan pihak PT yang bermasalah, dan terbukti bahwa PT Summarecon KJATBK telah menjadi penyebab kekisruhan selama puluhan tahun di 4 desa, meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis. PT Summarecon KJATBK Bogor adalah penyebab munculnya mafia tanah mafia hukum PT Properti Komunis PKI Gaya Baru di 4 desa. Selama puluhan tahun PT Summarecon KJATBK
melalui anak-anak PT melakukan tindak kejahatan. Merampas tanah-tanah milik warga 4 desa. Beragam cara dilakukan untuk selanjutnya PT Summarecon KJA Tbk membangun rumah-rumah mewah dan lalu melalui para marketing PT Properti dipasarkan kepada nasabah-nasabah melalui modus 378, menjual rumah bersurat aspal hasil ciptaan Muljadi Budiman dan kroni-kroninya. Program strategis nasional pemerintahan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto yang sering didengar masyarakat Indonesia, selain makanan bergizi gratis MBG bagi anak sekolah kurang mampu adalah pembangunan 3 juta unit rumah subsidi untuk rakyat. Dalam rangka PSN 3 juta unit rumah subsidi ini, beberapa hari lalu Menteri Perumahan Rakyat Marwarar Sirait melakukan pertemuan dengan pihak-pihak perbankan dan perusahaan-perusahaan pengembang untuk membicarakan realisasi program PSN. Masukan bagi pihak pemerintah pusat, seharusnya terlebih dahulu dilakukan seleksi ketat terhadap perusahaan pengembang yang akan diikut-sertakan dalam PSN ini, mengingat tidak semua perusahaan pengembang telah membangun dan melaksanakan Good, Clean and Clear Corporate sebagai arah dan tujuan perusahaan berjalan dan berkembang. Jangan sampai maksud dan tujuan PSN 3 juta unit rumah yang baik dan mulia ini justru menjadi kontraproduktif khususnya apabila di kemudian hari malah menimbulkan masalah bagi konsumen rakyat yang membeli rumah PSN hasil pengembang tersebut. Sebagai contoh, perusahaan pengembang PT Summarecon Agung Tbk di Bogor telah membangun banyak unit rumah dan cukup diminati oleh para konsumennya. Pada saat itu, PT Summarecon Agung Tbk telah pula menandatangani perjanjian kredit nomor 102 pada tanggal 22 Desember tahun 2015 untuk menerima kucuran dana kredit dari Bank BCA. Tapi fakta yang terjadi saat ini dan khususnya dalam 3 tahun terakhir, banyak demo dan protes dari konsumen yang meminta dan menuntut diberikan legalitas rumahnya tetapi pihak pengembang Summarecon tidak mampu memberikannya. Usut punya usut dan melalui cross-check oleh para konsumen pembeli rumah ke lokasi Tanah Gunung Gelis, akhirnya diketahui bahwa tanah-tanah di mana dibangun perumahan Summarecon Bogor ternyata masih dimiliki pemilik asalnya, yaitu warga lokal setempat, petani dan penggarapnya. Pihak Summarecon belum pernah membayar tanah-tanah tersebut karena Summarecon membelinya melalui preman, mafia tanah dan mafia hukum. Diduga pula bahwa perizinan yang dimiliki Summarecon Bogor, seperti AMDAL, PBG dan mungkin izin lokasinya diduga juga didapatkan melalui jalur mafia oknum ASN. Ini terbukti dari penutupan kegiatan Summarecon Bogor oleh Kemenko Pangan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Pemilik tanah luas 70 hektar di Gunung Gelis, Sofyan Jim Mamesah dan warga masyarakat pemilik lainnya di 4 desa, Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, menjadi korban perbuatan preman, mafia tanah dan mafia hukum di bawah pimpinan Muljadi Budiman, pemilik PT KJA dan KAA. Tanah-tanah mereka diambil paksa, dirampok, ditipu dan dibalik nama ilegal dengan modus 378, pemalsuan surat girik tanah bekerja sama dengan oknum Kades dan oknum ASN di Kabupaten Bogor. Cara kerja mereka mengingatkan cara kerja PKI pada 1965 dalam menguasai tanah milik orang lain dengan kekerasan. Dan Summarecon Bogor mengambil alih tanah dari Muljadi Budiman tidak belanja langsung ke masyarakat pemilik tanah. Apabila perusahaan pengembang sekelas PT Summarecon Bogor memiliki track record semacam ini, layakkah dikit-sertakan dalam PSN 3 juta unit rumah? Perlu dilakukan evaluasi dan cross-check langsung ke konsumennya di perumahan Summarecon Bogor. Bila dipaksakan ikut serta akan melanggengkan pelanggaran hukum dan menjatuhkan posisi dan wibawa pemerintahan, khususnya bagi Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8. Kepada pihak perbankan, khususnya BCA wajib memahami ini demi tanggung jawab kepada para pemilik dananya, yaitu nasabah penabung, kreditor perumahan dan para pemegang saham. Bukti konkret fakta A1 terkuat kebenarannya dan terbukti bahwa ada kerjasama yang dilakukan Bank BCA dengan PT Summarecon semua terkuat di berbagai media. Dan jika dari pihak Bank BCA mengetahui cara kerja dari PT Summarecon KJA Tbk sedari dulu, patut dicurigai ada oknum yang terlibat bermain di kubangan kotor,
kepalang kotor jadi ikut kotor sekalian, dan ini patut dicurigai sebagai konspirasi terselubung dua pihak yang diuntungkan dari perusahaan yang bermasalah. Jelas Bank BCA ikut serta dalam konspirasi terbesar PT Summarecon KJA Tbk, atau PT Properti Komunisme PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman, keluarga Cipta Nagaria dan antek-anteknya. Kini semua terkuak kebenarannya, jelas faktanya, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Summarecon alias PT Properti Berbaju Komunis PKI Gaya Baru. Pengkhianatan hingga pelanggaran hukum berat dilakukan. Warga korban 4 desa, nasabah-nasabah, para mahasiswa dan seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia kini tengah memperjuangkan haknya. Hari ini ratusan mahasiswa turun ke jalan, melakukan demonstrasi teatrikal kepada kebiadaban pelaku dan oknum mafia-mafia di NKRI. Demo mahasiswa hari ini menuntut pemerintah agar segera menindak para mafia tanah, menghentikan proyek PSNPIK 2, karena secara UUD Negara Republik Indonesia itu telah merugikan masyarakat. Perwakilan mahasiswa bertemu dengan salah seorang anggota DPR dari Komisi 3, kemudian menyampaikan pendapat dan aspirasi terkait maraknya proyek PSN yang secara garis besar telah banyak didapati merugikan masyarakat, karena proyek-proyek ditunggangi para mafia tanah. Menurut anggota Komisi 3 menyatakan, pihaknya akan mengkaji dan menindaklanjuti terkait aspirasi dan permintaan mahasiswa kepada Kementerian ATR BPN RI tersebut. Dan karena mahasiswa mendapatkan jawaban yang kurang puas dari anggota DPR, mahasiswa akan melanjutkan unjuk rasa menuju PT Summarecon Agung, karena mahasiswa menilai dari pemberitaan media massa cetak online streaming dan YouTube yang diungkap oleh Sofyan Jim Mamesah tersebut telah menjadi bukti konkret dan faktual. Berdasarkan Sofyan Jim Mamesah adalah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, narasumber sekaligus korban dari kebiadaban PT Summarecon KJA Tbk, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman bersama putranya Agung Budiman dan keluarga Cipta Nagaria. Terkuaknya, fakta bahwa PT Properti Komunis PKI Gaya Baru adalah bajunya PT Summarecon KJA Tbk. PT Properti bermodal dengkul, mendirikan bangunan di atas tanah orang lain, tanpa ada melakukan pembayaran atau ganti kerugian kepada semua pemilik tanah-tanah, dan kebiadaban tersebut telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Dengan kata lain PT Summarecon telah menyerobot lahan orang lain, dan lalu membangun rumah-rumah mewah selanjutnya dipasarkan melalui marketing PT Properti Officer-nya, melakukan kerjasama dengan berbagai oknum di pemerintahan guna memuluskan jalan melakukan pembuatan surat-surat aspalnya. Banyaknya oknum yang terlibat menjadi pendamping PT Summarecon melancarkan bisnis properti kotornya. Oknum pejabat negara di lingkungan pemerintah daerah, dari oknum bupati, oknum sekda dan oknum ASN aparatur pemerintah Kabupaten Bogor, hingga menyeret beberapa nama Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor. Dari pejabat paling dasar ada keterlibatan beberapa oknum RT RW setempat, kades yang juga mengajak staf aparat desa ikut membantu memfasilitasi proses persuratannya. Sudah bukan rahasia lagi keterlibatan oknum pejabat di Kementerian ATR BPN, anggota DPR RI hingga oknum aparatur hukum negara juga ikut serta dalam konspirasi biadab Muljadi Budiman. Melibatkan banyak pihak terkait, dan banyak backing, terus selanjutnya sudah pasti banyak oknum yang terlibat masuk ke dalam skenario settingan Muljadi Budiman Rektor, dosen guru besar Fakultas Komunis PKI Gaya Baru PT Properti. Hak atas tanah-tanah warga 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis berpuluh-puluh tahun lalu telah dirampas dan diklaim para pelaku mafia tanah mafia hukum, Muljadi Budiman dan kroni-kroninya melalui PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan cara Allah buktikan keberhasilan dari doa, serta perjuangan seluruh anak bangsa rakyat Indonesia. Hukum alam sedang berlangsung hari ini, tabur tuai yang mereka lakukan kepada seluruh warga korban berbalas. A1 Faktual informasi saat ini, gabungan mahasiswa seluruh Indonesia bersama warga korban 4 desa, petani-petani penggarap dan nasabah-nasabah akan melakukan demonstrasi besar-besaran. Soal waktu masih dirahasiakan.
Rakyat Indonesia, warga korban 4 desa menuntut kejelasan dan hak atas tanah-tanah milik warga yang selama puluhan tahun ini belum diberikan, serta tuntutan para nasabah yang meminta uangnya dikembalikan utuh oleh PT Summarecon. Saatnya amarah yang sudah terpendam sejak puluhan tahun silam ini meledak. Kobaran api semangat anak bangsa rakyat Indonesia telah bersatu, berdaulat, dan akan bergerak melawan angkara murka di bumi pertiwi Indonesia. Berangus dan hapuskan semua bentuk penjajahan dari Indonesia. Bersihkan NKRI dari para perusak amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan kedaulatan NKRI. Bersihkan bumi pertiwi dari para pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum, predator pemerkosa hak atas tanah-tanah milik warga 4 desa. Jangan biarkan bumi pertiwi Indonesia menangis terlalu lama. Seruan suara rakyat bersatu, berdaulat bergerak dan meminta kepada pemerintah dan kepada Presiden Jenderal Prabowo Subianto untuk secepatnya menindak tegas, tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan semua pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman dan kroni-kroninya, serta para pendukungnya pemilik PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, PT Summarecon KJA Tbk Keluarga Cipta Nagaria. Tutup izin dan jangan biarkan PT Summarecon KJA Tbk, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru terus beroperasi, sebelum mereka melakukan itikat baik memberikan penggantian kerugian kepada seluruh warga pemilik tanah. Karena kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia sudah geram, kami akan datang bahkan akan lebih banyak 1000 kali lipat dari sebelumnya kepada owner PT Properti Komunis PKI Gaya Baru yaitu PT Summarecon KJA milik keluarga Cipta Nagaria. Serta ungkapan terima kasih kami kepada Bapak Sofyan Djim Mamesah atas semua dedikasi dan loyalitasnya, perjuangannya untuk mengungkap fakta-fakta semua pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan dan perlindungan terhadap kita semua, anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, sesama korban kebiadaban Muljadi Budiman dan keluarga Cipta Nagaria. Dan saat hari ini anak-anak bangsa rakyat Indonesia warga korban 4 desa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon semoga perjuangan yang telah dilakukan bersama-sama ini akan segera cepat terselesaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada umatnya yang telah ikhlas berjuang dan beritikat baik kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, rakyat dan pemerintah harus bersatu padu, seiring sejalan seirama. Indonesia harus aman, Indonesia NKRI prioritas, rakyatnya pasti sejahtera, Indonesia harus damai dan bersatu, Indonesia harus maju, dan jika Indonesia sudah bersih dan bebas komunis, Indonesia akan makmur. Dan jika Indonesia bebas mafia-mafia, Indonesia akan sejahtera rakyatnya dan Indonesia akan terus maju menuju Indonesia emas. Saya Sofyan Djim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, narasumber sekaligus korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum menghimbau kepada seluruh warga paguyuban korban 4 desa, anak bangsa, rakyat Indonesia jangan terprovokasi dan mau terpecah belah persatuan rakyat dengan pemerintah. Mari kita bersatu berdaulat menjaga kedaulatan NKRI hingga tetesan darah terakhir. Jangan takut, kita rapatkan barisan bersihkan tanah-tanah milik kita dari para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Kita semua pemilik sah tanah, dari waris turun-temurun keluarga kita sendiri, yang nantinya tanah-tanah ini akan kembali kita wariskan kepada anak cucu kita sendiri. Tanah saya tanah murni, berdasarkan hasil belanja tahun 1972-73, bukti kepemilikan surat girik 72-73, warkah 72-73, pajak IPEDA, hasil ukur BPN, loting BPN, blokir BPN dan lain-lain, atas nama Niko Jimmy Mamesah, terdaftar di kantor ATR BPN, Kanwil Bandung dan Kementerian ATR BPN Pusat, serta di Kemenko Polhukam RI. Tanah yang tidak pernah dijual, tidak pernah dikuasakan kepada siapapun atau kepada PT-PT manapun.
Tanah murni sebagaimana tertera di dalam rekomendasi Kemenko Polhukam nomor B2267/DN 00 tanggal 1 Juli tahun 2023, tanggal 21 Juli tahun 2023. Tanah-tanah warga 4 desa yang telah diklaim PT Properti Komunis PKI Gaya Baru selama puluhan tahun belum pernah dilakukan pembayaran ganti kerugian, kompensasi apapun, sedangkan tanah-tanah warga saat ini telah dibangunkan rumah-rumah mewah dan telah dijual beli oleh para marketing officer PT Properti. Saatnya kita bergerak cepat bangkit usir para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum PT Properti Komunis PKI Gaya Baru dari tanah-tanah kita. Saatnya bendera merah putih berkibar di tanah Gunung Gelis, Indonesia. Barometer motivasi titik awal kebangkitan anak-anak bangsa rakyat Indonesia melawan kebiadaban para mafia tanah mafia hukum PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Sumbernya yaitu PT Sumarekon KJA Tbk milik keluarga Cipta Nagaria. NKRI Merdeka, NKRI Berdaulat, NKRI Harga Mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka! Hubungi saya Sofyan Jim Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800.